Hai hai hai, sebelum nonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 16. Strop berhenti di situ. Karya Via Raya. Teona mendorong tubuh Iko Sagon kuat-kuat hingga pria itu hampir terjengkang ke belakang. "Sudah kubilang jangan sentuh aku lagi," seru Teona kesal. Belum lama ia mengatakannya pada Iko Sagon. Mungkin baru ada 5-10 menit dan pria itu sudah mengulanginya lagi. Sepertinya telinga dan wajah pria itu sangat tebal, sampai-sampai bersikap seolah tidak tahu. "Astaga Theo, kau yang menggodaku dan kau juga yang menolakku," kata Iko Sagon tersenyum kecut. Berkali-kali ia mengingatkan agar Teona menutup mulutnya, tetapi wanita itu terus mengabaikan seruannya. Sekarang giliran disuruh tanggung jawab malah marah-marah. "Siapa juga yang menggodamu?" tanya Teona malas. Sejak kapan ia mulai menjadi wanita penggoda? Apalagi di depan suami menjengkelkan seperti Iko Sagon. Yang ada bukannya senang, ia justru dirugikan baik secara fisik maupun hatinya. "Sejak tadi kau menggodaku, Theo," balas Iko Sagon kesal. "Sejak tadi kapan? Sudah jelas-jelas aku tidak menggodamu," tanya Teona memelototi suaminya. Sepertinya Teona sama sekali tidak sadar atas apa yang telah ia lakukan. Bahkan hanya dengan mengerucutkan bibirnya saja sudah membuat Iko Sagon lepak-lepak dan tidak bisa mengendalikan diri lagi. "Sejak tadi kau mengerucutkan bibirmu dan kau berhasil menggodaku. Jadi kau harus bertanggung jawab sekaligus menerima hukuman sebelumnya," balas Iko Sagon kembali mendekat. "Stop, berhenti di situ," seru Teona sambil mengulurkan tangannya. "Kenapa?" tanya Iko Sagon dengan nada mengeluh. "Aku tidak mau disentuh laki-laki yang di hatinya hanya ada wanita lain. Memangnya kau tidak berpikir kalau aku akan sakit hati?" Teona menundukkan kepalanya dengan suara yang terdengar melemah. "Sudah, jangan banyak berpikir. Lebih baik kau terima saja hukumanmu. Hitung-hitung kau sedang melakukan tugasmu sebagai seorang istri." Pria itu tidak mempedulikan keluhan istrinya. Yang ia pedulikan hanya kepuasannya saja. Mendengar ucapan suaminya membuat Teona menghela nafas pasrah. Tiba-tiba tubuh wanita itu merasa melayang dan ketika ia mengangkat kepalanya, manik matanya bertemu dengan manik mata Iko Sagon yang sudah berkabut. Ia mendapatkan kecupan yang sangat lembut dan hangat di keningnya. Sontak, Teona merebahkan kepalanya di bahu lebar suaminya. Wajahnya berubah memerah seperti kepiting rebus dan hatinya berubah menghangat. Hanya karena perbuatan kecil seperti itu saja sudah membuat Teona luluh. Ya, seperti itulah wanita. Hatinya sangat lembut dan mudah sekali luluh tanpa perlu hal yang muluk-muluk. "Tunggu,
kau akan membawaku kemana? Beberapa detik menikmati kehangatan itu, Teona baru tersadar. Ia tahu maksud hukuman yang akan suaminya berikan. Akan tetapi, apakah ia akan dibawa pulang dan keluar dalam posisi itu? Bukankah akan ada banyak karyawan yang menyaksikannya dan akan membuatnya malu? Tentu saja ke kamar, memangnya mau kemana lagi? Sahut Iko Sagon santai. Kamar yang mana? Tanya Teona. Ini dia, kata Iko Sagon sambil membuka pintu ruang pribadinya. Melihat sebuah kamar di depan mata membuat Teona menghembuskan nafas lega. Ia tidak perlu merasa malu karena Iko Sagon menggendongnya dan banyak karyawan yang akan melihatnya. Iko Sagon duduk di tepi ranjang sambil memangku Teona. Ia menatap manik mata jernih itu sejenak sebelum akhirnya menikmati bibir beraroma stroberi itu. Tidak lama kemudian, ia membandingkan tubuhnya juga Teona. Sudah bisa ditebak bukan apa yang akan terjadi selanjutnya? 30 menit berlalu, pergelutan di tengah hari bolong pun selesai dengan cepat. Mereka bergegas membersihkan diri karena Iko Sagon terus mengeluh lapar. Mungkin sekitar 20 menit berkutat di kamar mandi. Akhirnya, mereka selesai dan dalam keadaan rambut yang basah dan nanti setelah pulang, jangan lupa meminum obat yang ada di laci dekat lampu tidur ya, kata Iko Sagon mengingatkan. Mendengar kata obat membuat Teona membeku di tempat. Ia tidak berpikir bahwa pria itu akan mengingat obat kontrasepsi, tapi ternyata ia salah. Theo, kau mendengarkan ucapanku kan? Panggil Iko Sagon karena tidak mendapat jawaban. Aku dengar, tapi tidak bisakah? Ucapan Teona terhenti karena tiba-tiba dipotong begitu saja. Tidak bisa, dan kau tahu alasannya apa? Potong Iko Sagon menggebu. Ia tahu kelanjutan dari kalimat yang Teona ucapkan. Ia tahu dengan pasti bahwa wanita itu ingin memiliki anak dari benih yang telah ia semburkan. Sudah kubilang kau salah paham, Osa. Selap udaraku robek karena aku benar-benar dinodai, ujar Teona menjelaskan. Ini untuk yang kedua atau ketiga kalinya ia menjelaskan dan berharap kali ini sang suami akan mempercayai ucapannya. Ya, meskipun ia ragu melihat tabiat pria itu yang sulit sekali mempercayai ucapannya, namun apa salahnya mencoba? Berhenti membahas masalah itu lagi. Aku lapar dan aku mau makan sebelum Sky kembali ke sini, sanggah Iko Sagon sambil melangkah keluar. Pria itu meninggalkan Teona di kamar sendirian dan bergegas duduk di sofa. Ia lekas menyantap makanan yang istrinya bawa dengan lahap. Tidak lama kemudian, Teona datang menghampirinya. Wanita itu duduk di seberang meja sambil menghela nafas. Apa semua makan ini kau yang membuatnya? Tanya Iko Sagon dengan mulut yang penuh makanan. Iya, kenapa? Apa makanannya tidak enak? Teona langsung mengangkat kepalanya dan menatap Iko Sagon serius. Tidak, ini enak sekali. Bisakah kau membuatnya makanan seenak ini setiap harinya dan mengantarnya ke sini untuk makan siangku? Pinta Iko Sagon.
Daripada makan di luar yang kehigienisannya belum terjamin, lebih baik ia memakan makanan buatan tangan istrinya sendiri yang sudah jelas-jelas enak dan terjamin kehigienisannya. Ia juga sudah bosan dengan makanan yang diantar dari kantin perusahaan. Jadi, pas sekali bukan dengan permintaannya pada Teona? Bisa, tapi aku ingin bekerja. Jadi tidak mungkin aku memasak dan mengantarnya ke sini. Balas Teona tidak bermaksud untuk menolak. Setelah dipikir-pikir, ia akan merasa bosan jika terus-menerus berada di rumah. Jadi, ia ingin meminta izin pada Iko Sagon dan berharap pria itu akan mengizinkannya. Bekerja untuk apa? Apa kau butuh uang? Bukankah aku sudah bilang kalau besok sore kartumu sudah jadi? Bila perlu, aku akan membuatnya hari ini juga. Tanya Iko Sagon terbelalak. Untuk apa Teona bekerja sementara ia lebih dari mampu menghidupi wanita itu? Ia akui memang belum memberikan uang bulanan, tetapi ia akan segera menyiapkan kartu untuk Teona. Apa wanita itu begitu tidak sabaran? Bukan itu maksud aku, Osa. Aku hanya merasakan sangat bosan jika setiap hari di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Bahkan sejak dulu aku sudah bekerja paruh waktu. Jadi aku ingin mencari kesibukan dengan bekerja. Sanggah Teona berusaha menjelaskan. Begitu. Iko Sagon mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau begitu, kau bisa membantu bisu dan mengurus rumah seperti menyapu, mengepel, dan lain sebagainya, sambung pria itu. Aku tidak mau, pokoknya aku mau bekerja saja, tolak Teona bersikeras. Bersambung, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan updatean episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.